Udah nih Ibu mulai. Ya, silakan. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5, Seka dan nanti ada Tingka, akan presentasikan tentang metabolisme, transformasi, dan interaksi. Apa sih itu? Kok nggak bisa? Panik. Metabolisme adalah proses pemecahan komponen zat-zat makanan di dalam tubuh untuk menghasilkan energi atau untuk pembentukan struktur tubuh. Jalur metabolisme terdiri dari reaksi anabolisme dan katabolisme. Anabolisme itu sendiri adalah reaksi membangun dari ikatan sederhana ke ikatan yang lebih besar dan kompleks. Ini membutuhkan energi, sedangkan katabolisme adalah reaksi yang memecah ikatan kompleks menjadi ikatan yang lebih sederhana. Biasanya melepas energi. Transformasi adalah reaksi perubahan zat-zat dan atau nutrisi dalam bentuk lain yang akan melanjutkan fungsinya secara keseluruhan sebagai penghasil energi. Interaksi adalah proses reaksi tubuh dalam penerimaan dan pemanfaatan semua zat gizi yang diserap, disimpan, atau dikeluarkan, serta mekanisme antara zat-zat gizi tersebut untuk dapat mensuplai energi dalam tubuh. Wah. Suaranya kurang besar. Pakai PPT aja kan, Bu. Nah? Energi diperoleh dari zat-zat gizi makro penghasil energi agar dapat digunakan oleh jaringan tubuh, sehingga zat-zat gizi sumber energi ini terlebih dahulu harus dipecah melalui proses pencernaan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Molekul-molekul ini kemudian diangkut melalui darah ke jaringan-jaringan tubuh untuk segera digunakan atau disimpan. Selanjutnya, jika energi tersebut diperlukan, akan dilepaskan untuk aktivitas melalui reaksi kimia. Sebagian besar vitamin dalam metabolisme berfungsi sebagai koenzim, sedangkan sebagian besar mineral sebagai kofaktor. Koenzim dan kofaktor membangun fungsi enzim. Metabolisme gizi dikontrol oleh hormon-hormon, terutama glukagon, insulin, dan tiroid. Nah, ini metabolisme yang akan kita bahas nanti. Pertama, metabolisme glukosa. Di dalam sel glukosa mengalami glikolisis, yaitu dipecah menjadi pirufat dan asetil-CoA untuk menghasilkan energi. Asetil-CoA memasuki siklus TCA dan RTE untuk menghasilkan lebih banyak energi. Nah, glukosa yang melalui pirufat dapat diubah menjadi gliserol melalui asetil-CoA menjadi asam lemak. Jadi, menghasilkannya karbon dioksida, air, dan energi. Metabolisme gliserol dan asam lemak. Gliserol dan asam lemak diperoleh dari hasil pemecahan trigliserida melalui proses lipolisis. Gliserol akan masuk ke jalur metabolisme di antara glukosa dan pirufat. Dapat diubah menjadi glukosa atau pirufat. Dalam bentuk glukosa akan melalui proses glikolisis. Dalam bentuk pirufat akan masuk ke dalam siklus TCA. Asam lemak yang identik dengan jumlah atom C genap akan dipecah sehingga terdiri atas 2 atom C yang akan terikat dengan molekul CoA, membangun asetil-CoA. Seterusnya akan masuk dalam TCA cycle, seperti metabolisme glukosa yang pasti mengikat 2 atom C. Asam lemak dengan atom C ganjil akan berjumlah 3 atom C yang tersisa. Akan membentuk propionil CoA. Selanjutnya memasuki siklus TCA. Bila sel tidak membutuhkan energi, asetil-CoA dari oksidasi asam lemak akan diubah menjadi lemak. Tingkat. Selanjutnya, metabolisme asam amino. Metabolisme protein dimulai setelah protein dipecah menjadi asam amino. Asam amino yang diubah menjadi pirufat dapat diubah menjadi glukosa. Pada asam amino, proses katabolisme melalui 3 cara. Beberapa asam amino tertentu akan diubah menjadi pirufat. Sebagian asam amino menjadi asetil CoA, dan sisa asam amino yang lain menjadi asam glutamat. Langsung masuk siklus TCA,
Protein merupakan sumber glukosa. Berbeda dengan lemak, kelebihan protein akan diubah menjadi lemak yang berpotensi obesitas. Di dalam metabolisme asam amino terdapat diaminase dan transaminase. Diaminase adalah proses pemecahan gugus amino dalam suatu reaksi sebelum dipakai sebagai sumber energi atau bahan lemak. Asam amino harus mengalami diaminase. Hasilnya berupa asam keto dan amoniak. Amoniak adalah basa racun dalam jumlah berlebih mengganggu keseimbangan asam basa. Kemudian ada transaminase. Transaminase adalah proses pemindahan gugus amino dari suatu asam amino ke gugus keto. Contoh dari proses transaminase adalah pembentukan asam amino non-esensial. Pengeluaran ureum melalui ginjal. Sintesis asam amino memerlukan nitrogen untuk prosesnya. Nitrogen diperoleh dari sebagian amonia yang dibentuk dalam hati. Ureum adalah amonia bebas yang bergabung dengan CO2. Ureum tidak terlalu bersifat toksik. Proses ini disebut siklus ureum. Ureum dalam hati selanjutnya akan disekresikan dan masuk ke aliran darah sampai ke ginjal. Ureum yang jenuh memerlukan air untuk melarutkan agar dapat dikeluarkan oleh urin. Makin tinggi konsumsi protein, seseorang akan semakin tinggi kadar ureum yang dikandungnya, sehingga memerlukan lebih banyak air untuk dapat mengeluarkannya. Langkah akhir katabolisme, glukosa dan asam lemak adalah sumber energi utama. Asam amino digunakan bila tubuh memerlukan sebagai sumber energi atau jika berlebihan di dalam tubuh. Glukosa diperoleh dari penggunaan karbohidrat total dan semakin besar asam amino, sedangkan hanya sebanyak 5% gliserol dapat diubah menjadi glukosa. Kelebihan 3 komponen makro ini disimpan menjadi lemak. Kemudian ada metabolisme alkohol. Metabolisme alkohol dipelajari karena perannya sebagai penyumbang energi jika diminum. Meskipun statusnya bukan sebagai zat gizi makro, penyerapan alkohol menjadi sangat cepat karena tidak mengalami proses pencernaan. Efeknya sebagai penenang banyak disalahgunakan sebagai minuman keras. Alur metabolisme alkohol tidak membentuk energi. Dapat dibedakan menjadi 2 jalur, yaitu ditentukan oleh dosis yang diterima oleh tubuh. Dalam dosis rendah, alkohol dibantu enzim alkohol dehidrogenase dipecah menjadi asetildehid. Selanjutnya, oleh enzim dehidrogenase, asetildehid diubah menjadi asetil CoA. Pada akhir reaksi diperoleh ATP dan NADH. FADH, FADH2, dan GTP. Dalam dosis tinggi, hati tidak cukup memproduksi enzim alkohol, dehidrogenasi, yang kemudian perannya digantikan oleh EOS. MEOS memerlukan ATP untuk metabolismenya. Ada kuisnya ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Udah ngerti semua? Ayo Bu, mau nanya Bu. Siapa? Ma. Hah? Nanya. Sukma mau nanya Bu. Ya, Sukma. Apa ada penyakit lain selain kelebihan dari 3
zat makro tadi. Kan tadi katanya kalau kelebihan 3 zat makro tadi, penyakit yang timbul hanya obesitas. Apakah cuma obesitas saja yang timbul, nggak ada penyakit lainnya? Oh itu, banyak-banyak tadi ada. Silakan dijawab. Bentar ya, Sukma. Alfi atau Pinka? Iya, Bu. Pinka, Bu. Jadi pertanyaannya kan, Sukma menanyakan, tadi kan menjelaskan bahwa jika ada kelebihan, maka ada penyakit obesitas gitu ya. Adakah penyakit yang lain dari kelebihan karbo, lemak, dan protein? Bentar, Bu. Karbo. Ada karbo, lemak, dan protein ya, Sukma? Ada Ya, beberapa penyakit. Di buku ada beberapa penyakit lain. Tidak hanya diabetes, contohnya itu ada penggumpalan. Jika lemak berlebih di tubuh, itu akan menyebabkan seperti kayak kanker, bisa menyebabkan liver. Terus jika alkohol juga berlebih dalam tubuh, itu tidak baik juga karena akan menyebabkan Gangguan fungsi hati. hati, ginjalnya terganggu karena berlebihnya kadar alkohol yang diminum seseorang. Udah jelas belum, Sukma? Ya, Sukma. Mak. Sukma? iya Bu, habis dipanggil. Kalau yang kelebihan proteinnya apa? Kelebihan Jadi kan baru karbohidrat sama lemak, yang proteinnya. Kelebihan protein yang kemarin disampaikan sama itu kelompoknya Arsel itu kayak penyakit pada anak usia dini ya, kayak apa sih kemarin tuh Arsel? Bentar. kwashiorkor. Iya, ada 2 penyakitnya kelebihan protein, yaitu ada Kwasikor sama itu marasmus. Nah, ya itu. Makasih, Arsel. Yuk. Ibu luruskan ya. Jadi kalau kita belajar dari yang kemarin kan kita udah dari awal kita belajar tentang apa tuh gizi ya.
tentang gizi sendiri, kemudian sistem pangan dan gizi, ya. Kemudian kita juga belajar sistem pencernaan di tubuh kita. Jadi makanan kalau masuk itu lewat mana aja, siapa aja alat pencernaan yang bekerja, ya. Kemudian juga kita juga belajar 3 komponen gizi, yaitu karbohidrat, protein, lemak dan protein kemarin ya. Nah, kenapa kita belajar yang makro ini karbo, lemak, protein ya, atau kita kemarin judulnya itu lipid ya. Karbohidrat, lipid, protein ini akan menghasilkan zat-zat gizi yang menghasilkan energi ya. Nah, tetapi kelebihan daripada ketiga ya zat gizi ini yang terkait kesehatan. Misalnya kemarin kita belajar mengenai karbohidrat, itu di situ ada diabetes mellitus ketika kelebihan ya. Glukosanya banyak di dalam aliran darah disebabkan oleh sistem gula darahnya tidak seimbang ya. Ada peran insulin ya. Ada glikagon, ada epinefrin. Silakan dibaca. Kemudian di dalam situ juga ada terkait dengan peran serat ya. Kalau serat kurang apa yang terjadi? Ada konstipasi ya. Banyak di situ ya, sampai nanti dihubungkan dengan apakah terhubung dengan kolesterol ya untuk serat. Kemudian ada juga kalau terkait dengan penyakit ya, laktos intoleran ya. Karena bertumpuknya laktosa karena enzim laktasenya tidak banyak tersedia di dalam usus halus ya. Sehingga banyak ya bakteri-bakteri yang tidak berguna itu tumbuh di sana ya, sehingga terjadilah diare dan sebagainya. Kalau misalnya kekurangan protein ya, tadi bukan kelebihan ya, kalau kwashiorkor ya, marasmus itu adalah kekurangan protein karena anak terlambat di sapi atau terlalu cepat di sapi ya. Kalau kwashiorkor kan dia menyusuinya sampai lebih dari 2 tahun, tetapi asupan dari luar itu kurang, yaitu adalah kekurangan ya, bukan kelebihan ya, ingat ya. Nah, kalau kelebihan protein, kelebihan lemak itu kan sebenarnya bahan makanannya itu hampir mirip ya. Jadi ketika kan karbohidrat kita akan ubah menjadi apa? Bagian yang paling sederhananya menjadi apa? Ya, untuk diserap di dalam usus halus kemarin ya, ketiga zat gizi ini harus diubah dulu menjadi unsur yang paling sederhana. Kalau karbohidrat kita akan ubah menjadi apa saja? Glukosa. Glukosa, terus ada apa lagi? Maltosa. Fruktosa, terus? Galaktosa. Galaktosa ya. Dan nanti ya yang paling nanti ujung-ujungnya menjadi glukosa semua sehingga bisa diserap di usus halus sehingga bisa digunakan dalam kegiatan metabolisme. Ya, metabolisme ini kan kegiatan memecah dan menggabungkan ya unsur-unsur yang sederhana atau yang memang sudah menjadi seperti glukogen akan dipecah ya menjadi bagian yang lebih kecil lagi gitu ya, bagian yang menjadi glukosa dan sebagainya ya. Nah, kemudian kalau lemak atau lipid kita akan ubah menjadi apa? Asam lemak. Asam lemak dan gliserol ya. Ingat nggak dalam trigliserida ya? Ada asam lemak dan gliserol. Itulah bagian-bagian yang paling sederhana dari asam lemak yang nanti diserap dalam usus halus ya. Kemudian yang ketiga adalah di protein. Protein akan diubah menjadi asam amino. Asam amino. Karena protein adalah gabungan asam amino dalam ikatan peptida. Ya. Kalau terkait dengan metabolisme, kalau misalnya mereka kelebihan, ya
Artinya, kan kalau metabolisme, kalau yang kita pelajari saat ini adalah metabolisme, kemudian interaksinya ya, transformasi dan interaksi ya. Nah, kalau kalian mau ini, sebenarnya kelompok ini nanti menjelaskan lebih enak menjelaskan kalau mengenai karbohidrat ya, protein ya, lipid, protein ya, itu bagaimana nanti akhirnya akan diubah menjadi energi kan gitu kan ya. Di bab ini masing-masing tadi ya, yang unsur-unsur yang sederhana tadi yaitu glukosa, asam lemak gliserol, kemudian asam-asam amino akan diubah menjadi energi ya. Kan kalau kita belajar kemarin, kalau misalnya masing-masing ini menjadi energi, ada perhitungan, nanti belajar di keseimbangan energi, ada perhitungan, maksudnya 494 ya, bahwa karbo akan menghasilkan 4 kalori dari 1 gramnya ya, tapi nanti di keseimbangan energi ya. Intinya sekarang mereka semua nanti akan menghasilkan ATP. Jalurnya gimana sih? Nah, ini yang harus digambar harusnya. Ya, jalur pembentukan energinya. Dari mulai glikolisis ya. Glikolisis itu apa? Glikolisis itu memecah-mecah pembentukan glukosa-glukosa. Ada tahapan-tahapan ketika, jadi glikolisis itu kan awal ya, awal jalur pertama itu ya, glukosa yang menjadi 6 atom karbon, kemudian menjadi asam pirufat ya. Jadi kalau misalnya ada, coba buka yang paling reaksi yang inti dari metabolisme. Tadi ada glukosa, asam pirufat. Glukosa diubah menjadi asam pirufat. Pirufat diubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA masuk ke dalam siklus TCA. Kemudian akan menghasilkan ATP. Coba dibuka di ininya. PPT-nya ada tadi kamu. Coba naik ke atas. Jadi glikolisis adalah jalur yang pertama ya, digunakan glikosa untuk menghasilkan energi. Nah ini ya. Jadi ini intinya dari metabolisme glukosa ya. Awalnya glukosa itu akan diubah menjadi pirufat ya, kemudian menjadi asetil-CoA. Nah, setelah asetil-CoA itu akan masuk ke dalam yang namanya siklus Krebs, menghasilkan ya karbodioksida, air, dan energi. Atau ATP. Nah, jadi ada sekitar 36 sampai 38 ATP ya sekali ya tubuh kita melakukan metabolisme. Ya, ada hitungan-hitungannya tuh. Nah, itu harusnya dipresentasikan. Kemudian memang kelompok ini memang agak makanya ibu pengennya tadi dijelaskan rinci ya. Nah, kalau begitu kita lihat gambar yang bahwa ini ya, kenapa sih ketika kita makan karbohidrat banyak, jadi kamu nanti bisa menjelaskan kenapa ketika orang makan nasi itu banyak, yang terjadi adalah lemak, tumpukan lemak. Ya, ada yang tahu kelompok yang presentasi? Coba lihat, buka halaman 118 ya. Ya, ketika kita udah makan nasi banyak ya. Terus kita nggak ngapa-ngapain nih, bobo-boboan, leyeh-leyeh, kayak sekarang kan banyak tidur-tiduran gitu ya. Artinya kita nggak perlu energi banyak. Nanti yang terjadi apa? Asetil-CoA-nya tidak akan masuk ke siklus Krebs.
Tetapi asetil-CoA-nya malah nanti akan dijadikan asam lemak yang menumpuk ya di dalam tubuh kita, baik di lapisan kulit ya maupun di organ-organ tertentu yang jarang bergerak seperti sekeliling perut ya. Nah, itulah yang menyebabkan ketika kita makan nasi banyak ya, yang terjadi bukannya yang lain-lain, tapi terjadilah asam lemak atau lemak-lemak yang menumpuk di badan kita. Oleh karena itu kita selalu dianjurkan untuk berolahraga. Ya. Nah, masalahnya kalau kita nggak olahraga, nggak ada energi yang diperlukan, maka asetil-CoA yang harusnya masuk ke siklus TCA, ya, nanti dibaca lagi deh tentang siklus TCA ya, dia tidak akan menjadi energi, tapi malah menjadi asam lemak. Asam lemak kan bagian sederhana ya daripada lemak, nah nanti bertumpuk ya di tubuh kita. Nah, ya, jadi kalau tadi pertanyaannya apa sih kalau misalnya kita kelebihan protein, kelebihan lemak, itu sama akan tertumpuk. Jadi nanti kalau lemak, lipid ya, nanti kita misalnya kita nggak makan karbohidrat, ya berarti kan ada seperti yang dulu bilang ada diet misalnya tinggi protein ya, tapi tidak karbo sama sekali kan ada ya. Nah sebetulnya nanti dia dalam bekerja, dalam melakukan aktivitas ya, dia akan menggunakan lipid ya untuk menghasilkan energinya ya. Nah bagaimana jalurnya lipid ya, Anda bisa lihat di halaman 127. Coba buka bukunya 127. Ya. Udah dibuka ya 127. Ya semuanya itu berakhir di siklus TCA. Ya. Nah di sini kan kalau jalur pertama itu kan karbohidrat kan menjadi glukosa ya. Glukosa itu tadi ini intinya adalah glukosa menjadi pirufat. Kalau kalian lihat yang ke bawah glikogen, glukosa ya, glikogen itu simpanan glukosa ya dalam hati. Bisa aja kita menggunakan glikogen ya diubah menjadi glukosa. Ya. Namanya apa ini glikogen menjadi glukosa? Glikogen Menjadi glukosa. Jadi yang sederhana. asam laktat dan gliserol. Enggak, nama peristiwa ininya apa tuh, anabolisme ya atau katabolisme. Katabolisme. Jadi sesuatu yang makro diubah menjadi yang sederhana ya. Pemecahannya disebut katabolisme ya di bab-bab awal itu ya. Nah, setelah menjadi glukosa kan diubah menjadi pirufat. Kemudian diubah lagi menjadi asetil CoA ya. Nah, tadi kan kalau kekurangan glukosa, kekurangan protein, lemak, memang ujung-ujungnya terjadi obesitas ya. Karena tadi energinya nggak digunakan ya, sehingga glukosa ya itu hanya sampai pada asetil CoA sehingga tidak masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, ini nanti jawaban kalau kalian udah ambil ilmu gizi, udah ambil metabolisme, ini harusnya udah bisa menjelaskan kenapa ketika kita makan nasi yang terjadi adalah kegemukan. Padahal kita berpikir bahwa kegemukan itu disebabkan oleh lemak, padahal nasi adalah sumber karbohidrat. Ya. Nanti yang terjadi bahwa glukosa menjadi pirufat, pirufat menjadi asetil CoA. Asetil CoA tidak masuk ke dalam siklus Krebs karena orangnya tidak bergerak, tidak berolahraga. Kita tidak memerlukan energi sehingga yang terjadi adalah tidak masuk ke dalam siklus Krebs menjadi tumpukan lemak ya, menjadi asam-asam lemak. Ya. Nah, sama jalurnya protein. Sekarang jalurnya jadi ditanyakan lagi
jalurnya si apa namanya nih? Lemak ya, lipid ya. Lipid tadi kan akan diubah menjadi asam lemak dan lipid Gliserol. menjadi apa? Asam lemak dan gliserol ya. Sekarang kalau asam lemak ya, itu dia masuknya kemana tuh jalurnya? Kalau di jalur semua akan masuk ke TCA ya, tapi kalau itu asam lemak ya, dia masuknya kemana? Langsung ke pirufat atau kemana? Coba lihat di halaman 127, kalian bingung nggak itu? Kan nanti kan kalau asam lemak kan itu kan ada kelompok trigliserida. Ya lemak yang mono, dia ya yang trigliserida. Kemudian dia akan dipecah menjadi gliserol dan asam Amino. asam lemak. lemak. Asam Halaman lemak. 127. Gliserol dan asam Lemak. Asam amino. lemak ya. Lemak. Kalau gliserol itu masuknya kemana tuh? Gliserol nanti langsung ke pirufat. Ya, coba lihat di gambarnya. Kalau asam lemak kemana asam lemak? Trigliserida. Jalur yang glukosa, pirufat, asetil-CoA, asam lemak itu kemana? Asetil-CoA. Halaman 127. Nih, kan kalau tadi kan glukosa ya, kalau glukosa itu kan dihasilkan oleh karbohidrat. Glukosa bagian sederhana itu kemudian berubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA masuk dulu nih ke siklus Krebs, baru akan menghasilkan energi. Ya, tapi kalau misalnya lipid, ya, lipid itu dalam trigliserida karena bagiannya sederhana akan menjadi asam lemak dan gliserol. Ada dua ya. Nah, gliserol kalau dari gambar di halaman 127 itu akan masuk ke mana? Pirufat atau asetil-CoA? Kalau dalam gambar. Pirufat ya, dia jalurnya pirufat, gliserol. Tapi kalau asam lemak Asetil-CoA. asetil-CoA. Ya. Ujung-ujungnya dia masuk TCA juga. Nah, jadi kan sama ketika orang yang nggak bergerak, nggak berolahraga, ya, itu nanti akan terjadi penumpukan asam lemak akibat asetil-CoA-nya tidak masuk ke siklus TCA. Ya. Jadi itu yang bisa dijelaskan kenapa sih timbulnya itu kegemukan, obesitas. Ya, memang asetil-CoA-nya tidak masuk ke TCA semua. Sekarang kalau kita lihat di protein. Protein itu yang paling sederhana tadi apa? Asam amino. Asam amino. Nah, asam amino itu masuknya ke mana? Jalur mana tuh? Pirufat. Asetil-CoA. Ada pirufat, ada asetil, tergantung dari asam aminonya. Tapi jalurnya itu hampir sama ya, cuma nanti kalau misalnya asam lemak langsung jadi asetil-CoA, kalau gliserol masuk pirufat dulu. Sedangkan asam amino bisa pirufat, bisa juga asetil-CoA. Tapi kalau semuanya si orang ini tidak mau bergerak, tidak mau berolahraga, yang terjadi asetil-CoA-nya mana?